Sejarah madu di berbagai budaya. Mari kita jelajahi perjalanan madu dalam sejarah peradaban manusia. Madu bukan cuma pemanis biasa, tapi punya cerita yang super menarik di berbagai budaya dan peradaban. Di Mesir kuno, madu itu benar-benar dianggap barang mewah dan sakral. Mereka nyebutnya, Thirst of Ra, air mata dewa matahari. Pas penggalian makam Tutankhamun, arkeolog nemuin toples-toples madu yang usianya udah 3000 tahun lebih, dan yang mengejutkan, madunya masih bisa dimakan. Ini bukti kalau madu adalah satu-satunya makanan yang nggak pernah kadaluarsa. Bangsa Romawi kuno punya tradisi unik, mereka bayar pajak pakai madu. Bahkan tentara Romawi sering bawa madu ke medan perang sebagai obat luka. Di Yunani kuno, madu dianggap sebagai makanan para dewa di Gunung Olympus, mereka nyebutnya ambrosia. Hippocrates, bapak kedokteran modern, nulis banyak resep obat yang pakai madu. Di Asia, terutama dalam pengobatan tradisional Chinese medicine (TCM), madu udah dipakai ribuan tahun sebagai obat. Mereka percaya madu punya sifat seimbang, nggak terlalu panas atau dingin, makanya cocok buat berbagai pengobatan. Nah, di Indonesia sendiri, ceritanya nggak kalah seru. Setiap daerah punya tradisi unik soal madu. Di suku Kubu atau suku anak dalam di Sumatera, ada ritual khusus buat panen madu. Mereka nyanyi mantra khusus yang disebut sialong waktu manjat pohon buat ambil madu. Ini bukan cuma tradisi, tapi juga cara mereka menghormati alam. Di Rote, NTT, ada pohon lontar yang jadi sumber madu spesial. Para pemanjat pohon yang disebut manut punya keahlian turun-temurun buat panen madu. Mereka bahkan bisa bedain jenis lebah dari suara dengungannya. Di Jawa, madu sering banget jadi bagian dari jamu tradisional. Digabung sama kunyit jadi, kunyit asam madu, atau sama telur jadi, telur madu, yang dipercaya bisa nambah stamina. Resep-resep ini udah ada sejak zaman kerajaan dulu. Yang menarik, di banyak budaya kuno, madu nggak cuma buat dimakan. Di India, madu jadi bagian penting dalam upacara pernikahan, pengantin baru dikasih minum campuran madu sama susu sebagai simbol keharmonisan. Di beberapa budaya Eropa kuno, minuman fermentasi dari madu yang namanya mead dianggap bisa bikin orang jatuh cinta. Bahkan dalam kitab-kitab suci berbagai agama, madu sering disebut sebagai makanan istimewa. Dalam Al-Quran ada surat An-Nahl, lebah, yang nyeritain tentang khasiat madu. Di Alkitab juga sering nyebut tanah yang mengalir dengan susu dan madu, sebagai gambaran tanah yang subur dan berkelimpahan. Ada fakta menarik tentang kata honeymoon, atau bulan madu sebenarnya berasal dari tradisi kuno di Eropa. Pasangan baru nikah dikasih minum mead, minuman madu, selama 1 bulan purnama pertama pernikahan mereka. Dipercaya bisa memberkati pernikahan dengan keturunan.